Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini adalah edisi uncut ya. Saya mau mereview produk-produk yang sering saya gunakan atau bersama dengan saya dalam perjalanan. Karena teman-teman sering tanya, Mas J, jamnya merek apa? Mas J, termosnya merek apa? Wis termos ini yang paling sering ditanyain. Baik, nah ini sudah menemani saya nih. Jam tangan mereknya Sike. Saya sendiri sebenarnya tidak fanatik terhadap merek ya. Yang penting kualitas kalau bahasa saya seperti itu. Cuman ini saya beli pada saat saya dulu masih siaran di Hard Rock FM. Nah, di Jakarta, Sarinah. Saya beli karena bolak-balik di tempat Sarinah itu, terus saya ngeliat, ini jamnya kok tipis banget. Kenapa saya suka jam ini? Karena tipisnya ini pas saya nulis, kan saya nulis pakai tangan kanan, saya juga pakai jamnya pakai tangan kanan juga. Jadi jangan sampai ini kan pas nulis tuh ganjel gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya memilih yang tipis. Nah, dapatlah jam ini. Saya beli tahun 2010 1.100.000. Bahkan 1.100.000 ini saya bolak-balik ke tempatnya, maksudnya 4 kali saya siaran 4 minggu itu saya baru beli. Sampai istri saya bilang begini, kamu ya duit banyak, alhamdulillah pada saat itu penghasilan lumayan besar, passive income lagi. Nah, cuman istri saya bilang, kamu beli apa jam 1 juta aja mikir, kalau makan nraktir orang nggak mikir kan begitu. Saya terus terang kalau untuk diri saya pribadi, saya lebih banyak mikir dibandingkan untuk mungkin orang lain ya. Insya Allah seperti itu. Nah, sama juga pada saat saya mau beli digital watch ya. Dulu saya beli digital watch yang pertama itu di Hong Kong, merek Pebble. Itu karena menggunakan smart ink kan. Jadi hemat energi banget. Terus intinya saya kalau cari smartwatch itu yang bisa tahan lama lah. Nggak suka ngecas-ngecas terus. Saya browsing-browsing di YouTube, terus kemudian dapatlah saya yang reviewnya cukup bagus dan harganya nggak seberapa mahal. Kalau dibandingkan Apple Watch itu 6,5 jutaan mungkin ya. Ini setengahnya aja pada saat saya beli 3,5 juta. Tapi apa yang saya butuhkan adalah pertama heart rate monitornya. Nggak bisa dikatakan lebih akurat atau seakurat Apple Watch. Apple Watch itu lebih akurat dibandingkan Garmin untuk heart rate monitornya ya. Tapi ini kalau meleset lah, katakanlah melesetnya kalau misalnya 120 ya ke 121, plus minus lah begitu kira-kira. Jadi meleset cuma 1 atau 2 digit doang aja. Jadi termasuk yang akurat ya. Nah, yang saya perlukan lagi kenapa saya butuh Garmin, karena GPS-nya. Jadi kan saya kan gunakan ini untuk nyepeda nih. Dulu saya gunakan untuk tracking gitu kan. Saya butuh GPS-nya. Jadi saya record. Nah, itu saya suka GPS-nya. Saya bisa ngerti tracking saya di mana gitu kan ya. Terus average speed-nya, jaraknya berapa lama, ya termasuk heart rate monitornya. Ini yang saya suka dari Garmin itu. Dan ini mereknya Garmin yang tipe termasuk paling murah, Vivo Active. Harganya pada saat saya beli sekitar 3 jutaan. Jadi setengah dari Apple Watch. Oke, apalagi yang sering saya bawa? Ini nih, inhaler. Ya, inhaler ini saya memang orangnya cukup fanatik terhadap barang atau merek tertentu. Maksudnya apa? Kalau saya sudah suka merek itu, ya saya pakai merek itu. Maksudnya saya konsumsi ulang ya teman-teman. Kalau jam kan saya jarang konsumsi. Saya beli ini 2010 dan saya masih pakai. Saya beli ini kalau setelah 2 tahunnya lalu kira-kira dan saya masih pakai. Nah, kalau untuk inhaler, kenapa saya pakai inhaler? Karena saya punya alergi debu dan hawa dingin, bau menyengat. Jadi begitu kena debu sedikit kan, ini hidung saya udah mulai gatal gitu kan. Anda kalau perhatikan saya sering megang hidung saya karena gatal alergi debu. Saya pakai ini supaya tidak bersin-bersin atau meler terus. Nah, ini juga bawaan ke anak saya, semua anak saya itu ya meler begitu. Hidungnya kalau pas pagi subuh itu kayak sudah konser berjamaah, hacing begitu ya. Nah, saya pakai inhaler ini sudah cukup lama dan mereknya memang saya fanatik merek yang inhaler Caplang. Ya, Caplang, bukan elang, Caplang. Terus belinya pokoknya banyak di tempat toko obat dan juga apotek ya. Apotek memang mungkin jarak banget, kalau toko obat banyak. Selain ini, yang menjaga stamina saya dulu ya teman-teman ya. Dulu itu saya kalau pas bangun tidur ya, itu saya sering punya penyakit rematik itu. Jadi ini memang lucu kelihatannya ya. Saya sejak SMP sudah seperti itu. Ini karena bawaan dari
orok alias penyakit bawaan dari keluarga. Jadi genetika saya, satu hidung saya meler, kedua ada asam urat di dalam tubuh saya yang mengganggu pada saat kedinginan. Nah, terus papa saya itu menyarankan saya untuk minum serbat. Ini dulu kemasannya nggak sebagus ini, kemasannya dulu cuman kertas gitu doang aja. Harganya juga murah banget kok teman-teman. Ini satu tablet isi 10 gitu, itu 2.000 rupiah. Jadi satu gininya 200 rupiah. Saya nggak ngerti sekarang harganya berapa. Mungkin sudah 5.000 rupiah. Ini sejak tahun berapa ya diproduksi? Mungkin 1950-an lah ya, kalau nggak salah diproduksinya. Ya, nah dulu ayah saya, papa saya itu bilang begini, kamu kalau sebelum mandi, bangun tidur sebelum pagi, minum ini 2, ya 2 saya larutkan ke teh atau kopi, ya. Nah karena kalau saya langsung makan begitu, pedesnya minta ampun, nanti badannya hangat teman-teman, karena mengandung jahe merah, bukan jahe biasa, ini jahe merah. Prof. Hembing almarhum itu sangat merekomendasikan jahe merah. Mereknya apa? Mereknya Cap Jangkrik Mas, ya Cap Jangkrik Mas, ya. Nah ini kebetulan sudah habis ya punya saya, jadi saya cuman tersisa yang segini doang aja. Biasanya dulu saya bagi-bagikan, saya beli banyak kan, satu box itu isi 10 lonjoran begini nih, jadi isinya 100 lah anggap aja gitu ya, 10 kali 10. Harganya dulu sih cuma 20.000, sekarang nggak ngerti ya berapa, di marketplace banyak lah. Nah ini saya bawa terus. Sejak waktu itu saya nginjak ke STM, saya kurangi dosisnya, 1 hari minum 2 kali, tapi dosisnya cuma 1 butir saja. Kuliah begitu juga. Terus setelah kerja saya mulai kurangin dosisnya menjadi 1 hari 1 kali, terus sekarang sudah tidak minum lagi. Ya, kalau kecuali diperlukan banget pas sakit gitu ya, saya baru minum. Ini bagus banget terutama untuk katanya nih teman-teman yang testimoni ya yang saya kasih gitu kan. Itu ada yang kalau wanita menstruasi pada saat awal-awal itu banyak biasanya kebanyakan sakit pinggul ya, katanya begitu sih. Nah, terus waktu saya kasih ke tempat kawan saya waktu itu, dia minum ini pada saat menstruasi awal itu, dia bilang katanya bisa menghilangkan pegel-pegelnya. Mungkin masuk akal banget ya. Ya karena kandungan jahe merahnya itu. Yang jelas ini herbal ya dan murah. Produksinya kalau salah Solo deh. Nggak salah Solo. Oke, baik. Nah, saya biasanya minum apa sih? Nah, ini saya minum kopi. Saya paling sering kan kalau Anda lihat saya seminar saya, dan bahkan saya pakai ini contoh untuk simply selling kan. Saya bawa kemana-mana termos yang sama. Pokoknya kalau saya udah cocok suatu merek gitu, biasanya saya beri berulang. Saya bahkan termos ini sudah saya beli lebih dari 5. Ya, saya lupa berapa. Istri saya yang beli. Ya kenapa? Karena rusak. Biasanya rusaknya di mana? Rusaknya di sealnya nih loh. Sealnya ini biasanya sering cepet, setahun lah saya pakai itu udah bocor gitu, ada bocor. Nah saya makanya beli lagi. Makanya ini sampai jatuh-jatuh, sampai penyok-penyok juga. Tapi awet. Ini bisa bertahan 10 jam dan double stainless steel. Jadi luar sama dalam ada stainless steelnya, makanya kalau di dalamnya panas, di luarnya dipegang nggak panas. Mereknya apa? Mereknya Lock and Lock. Mereknya Lock and Lock. Saya belinya di inilah, cek aja ya di marketplace, sekarang juga banyak ya Lock and Lock. Ini saya bukan mempromosikan marketplace ya teman-teman, tapi ya itu sudah menjadi kebiasaan kita. Saya berharap sih Indonesia punya marketplace seperti kayak Blibli begitu ya, yang benar-benar masih murni Indonesia. Oke, yang lainnya sisanya karyanya anak bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi, dan juga marketplace kapitalis asing. Baik, di dalamnya isi apa? Di dalamnya paling sering saya isi kopi. Nah, kopi saya mereknya Aroma. Saya nggak gonta-ganti ya. Sejak saya pindah ke Bandung apalagi, saya hanya beli merek kopi Aroma ini. Kayaknya di Batam saya udah pakai kopi Aroma ini deh. Ya, karena waktu itu dibawakan oleh kakak saya dan saya cocok. Ternyata kenapa saya cocok, salah satunya karena ini kadar asamnya itu rendah. Jadi kok sering kan minum kopi berlebihan dikit kan perutnya langsung sakit kan. Itu asam lambungnya. Nah, karena kopi Aroma ini didiamkan, yang Robusta didiamkan 5 tahun duluan sebelum dimasak ya. Makanya dia kadar asamnya jadi turun. Kalau yang Arabica 7 tahun, 8 tahun didiamkan. Anda bisa bayangin nggak, ini 5 tahun ditaruh duluan, baru ditaruh di gudang, baru dimasak 5 tahun kemudian. Siapa yang betah jadi kompetitornya dia? Karena sekarang itu kan pada nggak betah-betahan semuanya. Nah,
Kopi aroma ini filosofinya tinggi banget, saya suka banget dengan filosofinya. Ini lihat nih, Anda lihat 250 gram, 250 gram itu harganya 29.500. Ya. Nah, ya kan murah banget. Carinya di mana? Ya kalau di Bandung sih di hypermarket rata-rata ada sih ya. Kalau enggak langsung aja ke Jalan Banceu. Bance. Bacanya itu loh. Jalan Bance. Saya nggak ngerti bacanya gimana. Nah, jadi saya isi di sini 1 hari 2 kali dan bahayanya minum kopi itu sebetulnya apa sih? Bukan di kopinya, di gulanya. Nah, kalau orang biasanya minum kopi yang pahitan langsung itu bagus sebetulnya. Cuma saya nggak tahan, nggak kuat atau nggak suka lah ya kalau minum kopi yang langsung pahit. Dulu saya masih pakai gula. Sekarang saya sudah tidak pakai gula lagi. Sejak tahun 2015 saya tidak mengkonsumsi gula untuk kopi saya. Saya masih pakai gula untuk teh manis panas. Itu tok. Kenapa? Jadi kalau pas saya lari atau saya nyepeda saya pakai termos kasih teh manis panas kasih gula. Ya, pakai gula bukan pakai madu. Kenapa gula? Karena gula itu kan partikelnya lebih kecil, lebih mudah larut ya, dan cepat naik larut ke dalam darah kita dan cepat naik ke tempat kepala saya nih. Jadi kalau begitu saya forsir berlebihan kadang-kadang wah cepat-cepatan begitu atau lari juga iya, saya langsung kepalanya geliyeng. Nah ini memang saya punya kelemahan dalam hal seperti itu sampai sekarang. Saya biasanya minum teh manis panas. Saya bawa termos kalau saya nyepeda ataupun lari. Oke. Saya pakai kopi dan sudah tidak pakai gula lagi sejak 2015. Dan saya 2015 saya sudah mengkonsumsi madu merek ini. Ya, sebetulnya awalnya madu ini dulu bentuknya curah ya teman-teman, bentuknya curah dikarenakan saya mengkonsumsi, sudahlah saya sekalian jualin ini dijadikan usaha buat anak didik saya yang dilanjutkan sampai sekarang. Madu saya ngasih merek juga namanya Petani Jujur. Ya, Petani Jujur saya pakai buat madu harian. Ini yang namanya madu karet. Jadi nggak bisa dipastikan kita dapat apa ya, karena kadang-kadang itu pas musimnya panennya madu karet ya madu karet. Kalau seperti ini multiflora, ada juga yang rambutan. Yang rambutan agak wangi ya. Saya sendiri sih lebih suka yang madu karet karena manis. Yang rambutan wangi. Saya juga bingung kenapa yang justru malah yang rambutannya nggak manis, bukan yang malah yang karet yang manis ya. Saya nggak ngerti, tapi memang kenyataannya seperti itu. Mungkin pakar madu yang bisa menjelaskan. Nah ini saya pakai buat madu harian saya. Saya nyaris sudah tidak minum gula lagi kecuali minum teh manis panas tadi itu. Sisanya nggak. Saya sisanya pakai madu, termasuk istri saya juga ngejusnya pun juga pakai madu. Makanya saya udah nyetoknya berbotol-botol. Ya, ini 200 ml. Kalau edisi kemasannya barunya, karena kemarin ini pas corona itu habis semuanya kemasannya, kemasannya berubah lebih gede dikit ya, tapi bentuknya sama, kemasannya 350 ml, tapi diisi 250 ml, jadi isinya kayak sekian gitu loh. Harganya 99.000 per botol dan ini sudah tersedia di UB Store ya, di UB Gudang sudah ada, jadi 99.000 itu free ongkir sejawa. Oke, baik, saya lanjutin. Apalagi ya, madu sudah, kopi sudah, termos sudah. Nah, saya punya kebiasaan sebetulnya, dari dulu memang saya orangnya cukup higienis. Jadi kalau pas biasanya nih ya, teman-teman bukannya nyombong atau apa, memang ini kebiasaan saya. Visual saya itu terlalu berlebihan. Jadi pada saat saya, pas saya di mobil tuh ya, bayar uang parkir misalkan begitu kan, saya bayar uang parkir, itu megang uang, biasanya tangan saya langsung begini nih. Ya begini atau begini kan, kalau saya nyetir kan berarti saya begini nih. Ya. Kenapa saya begini? Saya minta disemprotin orang salah kaprah dengan namanya antis lah gitu ya. Itu hebatnya yang disebut namanya imprint teori ya. Jadi karena dia menciptakan pertama kali, ya biasanya orang ngomong, antisnya mana begitu ya. Sebetulnya ini mereknya bukan antis gitu, jadi semprot. Disemprot begitu kan. Ini sebenarnya refill sih teman-teman, edisi refill kan. Satu murah, kedua ini mengikuti standarnya WHO sudahan. Nah, di refill gampang aja beli kayak ginian di tempat toko-toko itu kan,
berapa sih harganya, Rp2.000, Rp5.000 lah ya. Terus Anda refill sendiri lebih murah gitu kan. Nah, ini yang saya pakai sekarang, hand sanitizer-nya mereknya Alita. Ini sudah standar WHO dan ini 200 ml ya. 200 ml itu sekitar 350 gram. Tulisannya begitulah kalau dijual di tempat Yubi Store itu sebesar seperti itu. Oke. Ini diracik oleh seorang biochemis yang saya kenal baik dan alumni saya juga, namanya Mbak Cindy Purnamasari, SI. SI itu sarjana SSI, sarjana Science, dan MSI, Master of Science. Jadi S2-nya dia di biochemis, S1-nya kimia. Jadi insya Allah ini sudah memenuhi standar WHO ya, dan tidak pakai parfum ya teman-teman. Jadi memang nggak ada baunya gitu. Baunya ya kalau saya bilang bau rumah sakit. Kalau ada di rumah sakit kan ada sanitizernya ya, karena standarnya standar rumah sakit ya kayak gitu. Nah, ini ditaruh di semprotan yang nggak mahal belinya. Belinya di mana nih ya? Miniso mungkin ya. Kira-kira begitu. Apalagi teman-teman? Anda kepengen tahu apa saya? Saya biasanya juga kalau saya sholat, saya memang pakai parfum non alkohol kan. Nah, ini saya dibawain parfum oleh kawan saya pada saat di Mekah ya. Mereknya, biasanya saya pakai gini kan. Saya biasanya pakai begitu. Terus saya usap gini. Nah, saya pakai begini. Ya, katanya sunahnya di janggut juga iya. Ya, di tangan-tangan, terus di pakaian kita, di sarung kan begitu kan. Mereknya apa? Mereknya Haromain. Al Haromain. Cuman nggak bisa dibeli di sini masalahnya. Ini belinya di Zamzam Tower di Mekah. Saya pernah dibelikan juga sama tim saya, Faiz. Kalau ini mereknya apa? Oud ya, Arabian Oud. Ini mereknya Arabian Oud. Ini belinya di Madinah kalau ini. Ini tipenya jenisnya apa ya? Oud lah ya, Oud ya, Oud. Tapi ini kentalnya luar biasa, enak banget. Harganya cukup mahal yang ini. Yang ini saya nggak tahu harganya karena ditanya harganya berapa, saya mau beli lagi nggak dikasih gitu loh ya. Jadi setiap kali saya habis juga sudah datang botol penggantinya. Nggak tahu dia padahal nggak pernah ke sana lagi, mungkin titip-titip sama jamaah umroh atau haji lah. Begitu ya. Yang saya suka Mas Rose sama White Mask yang biasa. White Mask yang biasa saya juga suka karena baunya nggak seberapa nyegrak. Kalau ini yang oud saya juga suka. Ini lebih kental dibandingkan ini. Kalau ini ya saya tanya itu yang ukuran sekian, saya jadi punya ini udah botol yang kedua tapi yang lebih kecil. Saya punya yang botolnya yang segini, yang untuk oud itu katanya Faiz bilang harganya sekitar 900 ribuan. Mahal ya, mahal. Tapi kata guru saya, Ustadz Zuri, tidak ada yang mahal untuk parfum atau tidak ada yang namanya mubadir untuk parfum. Dalam artian parfum yang non alkohol ya teman-teman. Untuk kewangian, terutama untuk cowok tentu aja. Itu tidak ada yang haram. Ini yang terakhir teman-teman. Saya sering kan kemana-mana, kalau Anda perhatikan saya sering nge-shoot kan pas saya sambil jalan. Sering tanya gini, Mas kok bisa stabil banget? Ya, HP saya ini saya pakai iPhone XR, saya beli second dari teman TKI di sana atau buruh migran Indonesia di sana ya. Orang bilang buruh migran, pekerja migran. Nah, ada PMI, kalau BMI itu di Hong Kong, PMI di Korea. Nah, gitu kan. Nah, ini saya biasanya pegangnya gini nih. Ya, gini kan. Nah, ini yang saya pakai HP-nya itu. HP-nya iPhone XR. Saya sudah review, cek sebelumnya. iPhone XR itu stabil, bagus, dan murah. Sekarang mungkin kalau beli second-nya, dulu saya beli second-nya 7,5 juta. Kalau sekarang beli second-nya katakannya sekitar 6 jutaan sudah dapat iPhone XR juga ya. Atau iPhone X saya lupa ya, mungkin 6 juta, 6,5 juta lah ya. Nah, jadi saya pegangnya biasanya gini nih. Nah, ini saya beli yang original ya teman-teman. Supaya pas jangan cepat rusak lah. Kayak saya kalau yang sesuatu yang cepat rusak tuh nggak suka tuh loh. Nanti kan jadi limbah juga. Ini mereknya Joby. Ini yang originalnya memang penemunya kan mereknya Joby ini. Joby ini memang mahal tapi berkualitas. Saya nggak inget ini harganya sekitar 650-an ya mungkin ya.
berkualitas banget ya, tembakannya 70 ribuan juga dapat ya. Ya cuman saya itu nggak suka kata-kata begini loh, wah udahlah beli 70 ribu nanti kalau rusak beli lagi. Nah itu limbah jadinya teman-teman, saya nggak mau ngelimbah, saya mendingan beli yang mahalan dikit tapi berkualitas. Oke, Anda mau tanya sama saya apa lagi? Biasanya tanyanya begini, Mas C bajunya mereknya apa? Ini baju saya buat sendiri. Ya, setiap Kopdar Akbar selalu kita memproduksi mengeluarkan 3 sampai 4 macam merek kaos yang bahannya dari katun bambu, dari serat bambu. Spesialnya serat bambu karena dia organik ya. Itu satu tidak akan menjadi limbah karena mudah terurai. Oke. Masker pakai ini aja nih. Ya ditutupin begitu pakai ini, yang bekas-bekas juga bisa dipakai masker. Karena serat organik itu enak gitu loh, serat organik itu. Saya bahkan kalau saya kena flu, saya sudah terbiasa pakai masker. Dari dulu saya sudah terbiasa pakai masker. Kalau nggak ada masker, pas saya di luar kota nggak bawa masker, saya pakai tutupan kaos saya. Ya karena kaos saya dari serat bambu organik, itu enak. Ya. Nah, ini berapa sih harganya? 100 ribu? Ya mungkin 120 ribu di tempat UB Store. Ya, tadi ini di UB Store dijual dengan harga, saya sampai lupa nih ngomong nih teman-teman. Ini di UB Store dijual dengan harga 78.250 ml. Dan semuanya sudah free ongkir, semuanya sejawa. Jadi yang madu free ongkir, yang ini juga free ongkir juga. Kaos ini juga free ongkir sejawa juga. Kalau celana biasanya saya pakai yang lentur nih ya. Ini lentur dan quick dry, tipis, enak banget. Jadi kalau pas keluar kota itu ditumpuk-tumpuk, jadi hemat space. Mereknya apa? Eiger. Belinya di mana? Di Eiger juga lah. Ya, saya yang penting pokoknya ngomong apa adanya dan tidak harus saya berjualan gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang ini pas kebetulan tersedia di UB Store atau di gudang UB. Jadi kita bantu jualkan sekalian. Ya ini juga gitu pas karena memang sudahlah dimasukkan ke gudang UB aja karena di era PSBB ini orang nggak bisa kemana-mana kan. Jadi daripada nggak bisa kemana-mana, nggak bisa orang makingnya, tenaganya juga nggak ada, ya sudah kita taruh ke tempat gudang UB semuanya dan di free ongkirkan sejawa. Begitu ya kawan-kawan. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat. Linknya belinya di mana? Ini belinya di ubstore.co.id ya, atau juga Anda bisa pakai ubmini.shop di rumah aja. Nanti linknya saya kasih aja ya di tempat description, teman-teman lihat di description aja. Ini karena versi uncut, jadi nggak saya kasih pop-up seperti itu. Nanti saya taruh di tempat description aja, jadi teman-teman bisa langsung cek di descriptionnya. Sekali lagi, ini madunya mereknya Petani Jujur, ini yang madu harian. Oke, nanti akan keluar madu-madu yang lain selain madu harian. Yang satu lagi ini Alita, ada juga di UB Mini atau UB Store. Sisanya tidak ada, Anda cari sendiri. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan review produk-produk saya yang lain lagi. Yang jelas, yang saya review, yang saya pakai. Saya tidak dibayar untuk endorse. Terima kasih. Assalamualaikum.